Jadi Bapak Ibu sudah menikmati chapter dari Reza Aslan. Ada beberapa pertanyaan juga nanti bisa kita diskusikan ya dari texting yang Bapak Ibu udah posting begitu ya. Saya ingin tunjukin beberapa bagian yang interesting ya dari cara Reza Aslan menggambarkan sejarah Islam dan pada saat yang bersamaan dia membuat klaim tertentu sehingga gambaran Islam yang dia yakini lebih ideal itu bisa tampil ke permukaan ya. Nah ini misalnya di halaman 6 saya ingin memperlihatkan sedikit ya. Eh, Reza Aslan menggambarkan bahwa eh, tanah Jazirah Arab yang politeis itu seperti apa begitu ya latar belakangnya. Di halaman 6 ini ada bagian-bagian menggambarkan ya bahwa memang kata Allah itu sendiri ya itu udah beredar di budayanya di Jazirah Arab ya, bukan apa di invent atau diciptakan oleh Muhammad ya. Melainkan sudah ada di dalam pemaknaan di masyarakat pada saat itu ya. Dan ini gambaran yang disajikan oleh Reza Aslan ya. Jadi menurut Reza Aslan, Allah tadinya originally an ancient rain sky deity ya. Jadi juga adalah dewa langit atau hujan begitu ya. Eh, tapi yang menjadi penting ya naik ke tempat yang lebih tinggi ya menjadi eh, Tuhan yang paling penting ya di dalam eh, tanah Arab yang pra-Islam begitu ya. Nah, karena apa Allah itu menjadi eh, Tuhan yang paling tinggi begitu ya di dalam tatanan politeisme di Jazirah Arab begitu ya. Maka orang-orang biasa itu jadi sulit ya mencapai apa mengakses Tuhan yang paling tinggi itu ya, beyond the supplications of ordinary people gitu ya kata Reza Aslan ya. Jadi lebih mudah kalau orang-orang biasa itu berdoa kepada eh, Tuhan-Tuhan yang lebih rendah ya. Jadi ada semacam middleman-nya gitu ya. Jadi ada Allah yang paling tinggi tapi ada Tuhan-Tuhan yang di tengah begitu ya. Nah, itu disebutnya sebagai anak-anak Allah ya, three daughters begitu ya. Ada yang namanya Alat ya, the goddess, ada yang namanya Al-Uzza, the mighty, dan ada yang namanya Manat ya, the goddess of faith begitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ingat di minggu yang lalu ada ayat Quran yang Al-Ikhlas itu ya, Quran 112 1 sampai 4 yang Allah tidak beranak dan tiada diperanakan ya. Itu konteksnya itu tuh yang digambarkan oleh Reza Aslan ya. Sehingga ayat itu tidak mesti ya langsung merupakan kritik kepada apa Tritunggal kekristenan ya, yang basically sebenarnya monoteis kalau Tritunggal itu ya. Ini melainkan yang dikritisi memang kondisi di Jazirah Arab itu ya, yang Reza Aslan gambarkannya seperti itu ya. Memang tadinya Allah itu mungkin dewa hujan gitu ya. Kata itu dipakai di Arab ya, dewa langit. Terus tapi lama-lama dia menjadi the supreme God gitu ya, yang paling tinggi. Sehingga mengaksesnya harus apa lebih sulit gitu ya dan orang-orang biasa nanti kepada apa eh, Tuhan-Tuhan yang lebih rendahan begitu ya. Mungkin kadang-kadang cara orang menafsirkan seperti doa Salam Maria juga seperti itu ya. Oh, kalau doa langsung ke Yesus, Yesus sibuk atau sulit diakses ya. Ke mamanya Yesus itu lebih lebih bisa begitu ya. Nah, tapi orang Katolik juga nggak menjelaskan seperti itu sih sebenarnya ya. Biasanya tradisi Katolik doa Salam Maria itu muncul memang dari ritual-ritual devosi begitu ya, devotional menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan, tapi ini diarahkannya kepada Maria begitu ya. Nah, cuman feeling seperti itu mungkin di kalangan awam
bisa ada ya, dan itu yang terjadi di Jazirah Arab gitu ya. Kalau ada Tuhan yang lebih tinggi, maka apa Tuhan yang lebih rendah itu jadi perantaranya begitu ya, itu kondisinya. Tapi konteksnya politeisme. Nah, lalu di dalam konteks yang semacam itu eh, ada persoalan ekonomi juga yang terbelit dengan penguasaan keagamaan gitu ya, yang membentuk apa eh, perlawanan yang dilakukan Muhammad di Mekah ya. Nah, ini digambarkan oleh Reza Aslan di halaman 17 ya, di daerah sini ya. Jadi Aslan itu menceritakan di Mekah itu ada suku Quraisy ya, yang apa dikuasai oleh seorang muda yang ambisius namanya Kusai. Lalu Kusai ini sangat jenius ya, dan menguasai Mekkah ya, dan Ka'bah itu yang politeis. Jadi Ka'bah tadinya juga tempat ziarah dan penyembahan dalam konteks politeisme di Arab itu. Lalu kalau ada klan ya atau suku yang menguasai Ka'bah, basically dia juga menguasai seluruh kota itu ya, kota Mekah gitu ya, karena itu juga jadi pusat ekonominya itu Ka'bah di situ ya, untuk bisa ziarah dan masuk ke Mekah itu nggak boleh bawa senjata sehingga ada keamanan, terus bisa berdagang begitu ya. Nah, jadi ini pusat ekonomi ini Ka'bah begitu ya, dan konteksnya itu adalah eh, penyembahan atau ziarah politeis ya. Nah, sehingga sebenarnya ketika Muhammad itu mengabarkan kepercayaan yang sifatnya monoteis, yang dikritisi ya bukan persoalan doktrin agama saja, melainkan latar belakang penguasa mesin ekonomi ini, Ka'bah ini ada di Mekah. Begitu ya, sehingga kelompoknya Muhammad mendapatkan tekanan. Gitu ya. Ini penggambaran yang lebih historical ya, menunjukkan bahwa eh, ini bukan cuma persoalan perdebatan doktrin agama ya, tetapi yang dilawan oleh Muhammad itu adalah eh, kekuasaan, keserakahan ekonomi yang terkait dengan praktek-praktek agama politeis yang ada di Mekah, gitu ya. Nah, sehingga eh, begitu ada apa message tentang monoteisme yang dianggap mengancam ya dominasi suku Quraisy ini, yang tokohnya ini disebut apa dinamai Kusai ini begitu ya, eh, sehingga apa terjadi perlawanan dan tekanan, sehingga Muhammad juga akhirnya hijrah ke Madinah ya, di dalam tekanan itu yang juga dipicu, kalau Bapak Ibu baca Jonathan Brown, adalah karena kematian pamannya, kematian Siti Khadijah, tiba-tiba pilar-pilar yang menopang kelompok Muhammad itu jadi hilang ya, patron-patron figur senior yang pelindungnya begitu ya, sehingga Muhammad nggak punya siapa-siapa, terus di dalam tekanan yang dahsyat itu akhirnya pindah ke Medina begitu ya. Nah, jadi ini juga latar belakang yang cukup menarik ya, karena memberikan visi ya bahwa oh, keagamaan itu jangan terbelit dalam ketidakadilan, keserakahan ekonomi, kekuasaan politik yang semacam itu, yang uh, cenderung korup ya dan eksploitatif. Uh, Kalau menjadi Islam, ikutilah jalan Muhammad itu ya, yang bukan cuma memurnikan ajaran agamanya ya, tetapi juga melawan kekuasaan-kekuasaan, bahkan mesin-mesin ekonomi besar itu juga ya, yang menjadi apa tekanan buat kaum apa Muhammad mula-mula yang ada di Mekah itu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu baca sejarah reformasi ya, dan membayangkan kondisi Martin Luther ya, itu tuh ada kemiripan-kemiripan ya, karena begitu Martin Luther disidang di Worms ya tahun 1521 di Jerman ya, sebenarnya bukan cuma persoalan
purgatori atau persoalan doktrin keselamatan ya seperti yang kita warisi ya di dalam ajaran-ajaran teologi Protestan begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah eh, gereja Katolik itu untung besar dari penjualan surat pengampunan dosa itu ya karena keuntungan itu sebagian juga untuk mendanai pembangunan eh, Saint Peter Basilica di Rome. Ya itu pembangunannya sangat dahsyat proyeknya 120 tahun makan biaya kalau diestimasi mungkin lebih dari 130 triliun rupiah itu ya sehingga butuh ya mesin uang besar begitu ya untuk dari mana ya proyek ambisius yang semacam itu bisa didanai begitu ya. Lalu juga percetakan-percetakan di Jerman itu untung juga dari penjualan surat pengampunan dosa ya. Belakangan ketika tulisan-tulisan Luther itu jadi digemari karena menampilkan visi keagamaan yang baru apa percetakan itu beralih ya mencetak dan mencari keuntungan dari tulisan-tulisan Luther begitu ya. Tapi yang dilawan Luther itu bukan cuma sekedar oh kamu mengajarkan doktrin ini selesai ya. Begitu dia diancam kamu tarik nggak doktrin kamu begitu ya. Kalau nggak kamu diekskomunikasi dan bahkan bisa dibunuh begitu ya. Itu sebenarnya persoalan adalah Luther tuh mengancam ya bisnis yang sangat menguntungkan itu dari eh, gereja Katolik Roma pada saat zaman pertengahan itu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca biografi ya, Johann Tetzel itu salesman surat indulgensia yang ada di Jerman itu, wah itu canggih banget jualannya begitu ya, jualan surat pengampunan dosa itu dia bilang kalau gemerincing koin itu masuk ke dalam kotak uang pada saat itulah jiwa di purgatori melayang ke surga begitu ya. Terus dia menyentuh ya perasaan orang-orang Jerman ya. Gimana kamu apa nggak memikirkan orang tua kamu ya? Papa kamu, mama kamu di purgatori itu bilang kamu sudah kita besarkan, diberikan kekayaan, kehidupan ya. Masa sekarang kamu beli surat pengampunan dosa saja nggak mau ya supaya bisa jiwa kita itu tenang ya. Eh, apa lepas dari siksaan purgatori begitu ya. Bahkan ada historian Oxford itu bilang Johann Texel itu mengklaim kalaupun orang itu berdosa besar dan memperkosa perawan Maria sekalipun, dia akan tetap bisa mendapatkan kebebasan dari api purgatori itu kalau beli surat indulgensianya dia gitu ya. Wah, ini salesman jagoan gitu ya. Nah, sehingga kalau Luther itu disidang gitu ya, ditanya ini buku kamu atau bukan? Kamu tarik ajaran kamu atau enggak gitu ya. Udah pulang aja ya kalau ini nggak usah jelasin macam-macam gitu ya. Nah itu persoalannya bukan cuma doktrinal ya. Persoalannya itu seluruh kekuatan sosial, politik, ekonomi masyarakat itu yang menekan dia itu ya. Nah jadi kadang-kadang kalau kita belajar teologi ya, teologi kita itu kadang terlepas ya dari konteks sejarah dan terasa mengapung di dalam vakum gitu ya. Terus ini perdebatan logika, membaca doktrin saja begitu ya. Tapi kalau kita lihat baca sejarahnya itu sebenarnya nggak pernah teologi berada di dalam vakum yang semacam itu ya. Dan Reza Aslan tuh menggambarkan ya bagaimana eh, pergulatan itu terjadi, apa yang terjadi di Mekah kepada Muhammad pada saat itu gitu. Nah, itu begitu Reza Aslan menggambarkan hal itu di dalam pemahaman kita juga muncul ya gambaran-gambaran ideal. Oh, kalau sejarahnya begitu menjadi muslim yang baik adalah yang memahami keadilan ya, yang membela masyarakat dan seterusnya gitu ya. Itu juga gambaran-gambaran ideal yang ingin mungkin disajikan oleh Reza Aslan. Nah, saya tunjukkan lagi ya bagian yang lain ya. Misalnya cara Reza Aslan menjelaskan tentang ini ya yang cukup menarik tentang hijab ya. Ini ada di halaman 60 61 ya. Coba saya cari dulu. Nah, jadi itu ini udah hijrah ke Medina ya chapternya ini. Lalu ada satu bagian
eh, bicara tentang umat, tapi spesifik di halaman ini yang mulai dari sini, halaman 58 ini eh, Aslan bicara tentang istri-istri Muhammad gitu ya, dan lalu sejarahnya hijab itu seperti apa ya, itu ada di halaman 60 ini. Ya, jadi eh, klaimnya Reza Aslan ya adalah tradisi berhijab itu bukan dimulai oleh Muhammad ya, melainkan sudah ada sebelumnya juga di Arab ya, dan muncul mungkin dari tradisi-tradisi Iran ya yang masuk ke dalam budaya di sana ya. Nah, tapi sebenarnya Muhammad tidak pernah mendorong supaya semua wanita itu memakai hijab sebagai eh, simbolisme Islam, begitu ya. Jadi terutama yang pertama memakai hijab adalah ini ya, the tradition borrowed from the upper classes of Iranian and Syrian women of veiling and secluding the most important women in society from the peering eyes of everyone else ya. Jadi wanita-wanita yang paling berharga di masyarakat itu ini dari tradisi Iran dan Syria itu memakai penutup kepala ya supaya nggak dilihat oleh semua orang di dalam ini ya, untuk melindungi wanita-wanita itu. Dan hijab yang pertama itu terutama untuk istri-istri Muhammad. Ya, jadi nggak semua wanita harus pakai hijab dan sebagainya. Terutama untuk istri-istri Muhammad gitu klaimnya Reza Aslan. Ya, lalu apa buktinya itu untuk istri-istri Muhammad? Karena Darabat Al-Hijah ya, Darabat Al-Hijab kata itu ya yang mengandung kata hijab itu sebenarnya dipakai synonymously ya, sebagai persamaan kata dan interchangeably ya, dianggap sama ya, bisa menggantikan dengan becoming Muhammad's wife. Ya, sehingga kalau Darabat Al-Hijab itu eh, artinya sama dengan becoming Muhammad's wife, berarti memang praktek berhijab itu terbatas ya hanya untuk istri-istri Muhammad ya, karena memang ini wanita-wanita yang paling penting di masyarakat pada saat itu. Enggak semua wanita harus pakai hijab begitu ya. Nah, for this reason during the Prophet's lifetime no other women in the ummah observe hijab ya. Jadi dengan cara begini Aslan tuh menunjukkan ini ada pergerakan nih di dalam pemahaman keagamaan itu ya, dan bahwa hijab harus dipakai oleh semua wanita muslim itu munculnya kemudian ya, awalnya itu hanya istri Muhammad saja ya. Lalu ini ada bagian yang dibilang but nowhere in the whole of the Quran is the term hijab applied to any woman other than the wives of Muhammad ya. Jadi di klaimnya klaimnya Reza Aslan adalah selalu kalau ada kata hijab di Quran itu merefernya kepada istri-istri Muhammad, nggak kepada perempuan yang lain ya. Nah, lalu terus kenapa sekarang hijab jadi simbol eh, keagamaan untuk semua wanita Islam ya? Ini Reza Aslan bilang it is difficult to say with certainty when the veil was adopted by the rest of the ummah, though it was most likely long after Muhammad's death. Ya, jadi menurut Aslan kebiasaan wanita harus pakai hijab sebagai simbolisme Islam yang baik ya, itu munculnya lama sesudah kematian Muhammad. Ya, pada saat zaman Muhammad justru itu untuk membedakan istri Muhammad dan wanita yang lain gitu ya. Muslim women probably began wearing the veil as a way to emulate the prophet's wives. Ya, mungkin wanita muslim itu mula-mula memakai hijab untuk meniru ya kebiasaan dari istri-istri Muhammad ya, who were revered as the mothers of the ummah ya, yang dihormati sebagai ibu dari umat ya. But the veil was neither compulsory nor for that matter widely adopted until generations after Muhammad's death ya. Tapi praktek berhijab itu tidak wajib dan tidak juga diadopsi sampai bergenerasi-generasi setelah kematian Muhammad ya. Apa yang terjadi di dalam generasi-generasi yang berikutnya itu muncul banyak sekali ahli-ahli
kitab dan hukum Islam yang kebanyakan laki-laki mulai memakai otoritas agama dan politik mereka untuk merebut dominasi ya yang mereka tadinya kehilangan di dalam masyarakat yang cenderung egaliter yang dibentuk oleh Muhammad gitu ya. Nah, jadi ini kalimat-kalimat ini tuh memberikan gambaran-gambaran yang sebenarnya cukup tajam ya. Artinya sebenarnya Reza Aslan tuh bilang Muhammad sebenarnya membuat masyarakat yang egaliter begitu ya. Tapi eh, mengapa ya terus wanita sekarang harus berhijab ya sebagai bentuk mungkin ada kelas begitu ya, nggak egaliter lagi begitu ya. Karena itu ada ahli-ahli hukum jauh setelah kematian Muhammad memakai otoritas politik dan agama mereka untuk mendominasi ya. Dominasi itu hilang waktu Muhammad membuat masyarakat yang egaliter eh, sehingga ada kewajiban untuk berhijab begitu ya. Sehingga dengan kata lain ya, Aslan itu bilang kalau kita mau kembali ya kepada masyarakat yang lebih ideal yang dibentuk Muhammad, nggak perlu ada kewajiban hijab itu ya. Dan jangan sangat patriarki ya, karena itulah yang dibentuk oleh apa ahli hukum Islam yang kebanyakan laki-laki begitu ya membentuk masyarakat seperti keinginan mereka mendominasi itu gitu ya. Itu gambaran-gambaran sebenarnya sangat skillful ya juga sekaligus mengkritisi apa tendensi di masyarakat yang dia lihat. Itu jadi Reza Aslan tuh bukan cuma sekedar menggambarkan histori ya, tetapi dia mengungkap sisi sejarah yang tidak biasa dilihat oleh umat beragama yang dia berusaha mungkin kritisi begitu ya dan sambil mengungkap itu dia menunjukkan ini loh ada masyarakat yang lebih ideal yang mungkin lebih permulaan ya yang dibentuk oleh Muhammad yang berbeda ya dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sekarang gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu. Ada komentar nggak sebelum saya lanjut ke hal yang satu lagi nih yang saya pengen tunjukin. Ada komentar atau pertanyaan sejauh ini dulu? Silakan kalau ada, Bapak Ibu. Bu Teti nih yang nulis texting. Ada komentar, pertanyaan, Bu? Mungkin komentarnya eh, masuk di akal sih Pak kalau kalau saya baca ya Hmm. kenapa Aslan mengungkapkan itu karena memang belakangan kan menjadi seperti eksklusifme agama itu menjadi sebuah kayak politik juga, politik untuk berbagai hal juga begitu. Jadi kadang-kadang agama juga dibawa untuk bergeser begitu. Gitu sih Pak. Untuk Hmm. tujuan eh, karena ini agama kan sangat sangat baik sekali untuk memupuk banyak hal begitu bisnis juga ini juga begitu jadi apalagi dengan isu Islam begitu ya dengan hukum Islam masuk ke bisnis hukum Islam masuk ke ini jadi itu jadi bukan murni hanya untuk agama lagi begitu. Hmm. Pada kenyataannya bahwa agama, ekonomi, dan politik itu saling berbelit dan berkelindan. Itu tampaknya sih kalau kita lihat sejarah agama apapun akan muncul ya kisah-kisah semacam itu ya. Jadi Aslan itu memang mengungkap sisi-sisi itu dengan harapan bisa membentuk kondisi masyarakat yang mungkin lebih ideal begitu ya. Tapi eh, Bu Teti tadi menyatakan persetujuan ya Bu ya. Tampaknya bisa apa logis begitu ya yang dia gambarkan begitu Bu. Nah, ya ini kalau pertanyaannya Bu Teti yang di texting itu lebih lebih tajam lagi sih ya bahwa Bu Teti itu tanya kalau misalnya Muhammad awalnya memang bukan semata-mata ingin mendirikan agama ya
Dan kan kalau kita apa dengar atau pahami kisah-kisah sejarah Islam, itu memang ada koneksi-koneksinya kepada kekristenan gitu ya, yang diyakini di dalam tradisi sejarah Islam gitu ya, sehingga memang dianggap di dalam pemahaman Islam misalnya seperti Yesus menunjuk kepada Muhammad ya, Parakletos menunjuk kepada Muhammad begitu ya. Sehingga terutama legitimasinya itu muncul juga karena konfirmasi dari agama-agama yang sebelumnya. Dan di sisi lain di Quran juga mengkonfirmasi kitab-kitab yang sudah datang sebelumnya ya, seperti Taurat, Injil, Zabur begitu ya. Nah, pertanyaannya Bu Teti adalah kalau memang eh, Muhammad bukan ingin mendirikan semacam agama yang baru, tapi melainkan murid-muridnya yang membentuk itu, begitu ya. Eh, apakah jangan-jangan Muhammad sendiri adalah pengikut Yesus, begitu ya? Sehingga juga ada ayat Quran yang bilang kalau Muhammad sampai bingung, begitu ya, tanyalah kepada eh, orang-orang yang mempunyai kitab-kitab yang sebelumnya, begitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat menggelitik, begitu ya. Dan pembacaan sejarah yang semacam itu ya, memang ada juga yang mengusahakan supaya batas-batas agama itu tidak sangat menjadi pemecah belah yang kuat gitu ya. Misalnya ada Profesor Fred Donner yang dari Chicago itu berusaha menunjukkan memang sejarah itu ada pergerakan yang munculnya Islam itu ada perubahan yang perlahan-lahan, nggak tiba-tiba seperti pemahaman awam bahwa diwahyukan Quran jreng terus jadi Islam gitu ya. Kan kan nggak gitu ya. Bahkan Qurannya sendiri juga mengalami proses ya sampai dikanonisasi lebih stabil waktu zaman Utsman dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sehingga eh, Fred Donner itu ya dari Chicago itu bilang di awal sebenarnya Islam yang artinya berserah kepada Tuhan itu bukan menjadi penanda satu agama yang baru, melainkan memang istilah yang dipakai untuk sekumpulan orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan begitu ya. Dan mungkin istilah yang lebih kental di dalam permulaan sejarah Islam itu mukmin, yaitu orang-orang percaya. Ya, bahwa kata Islam itu berkembang namanya menjadi penanda agama tertentu yang baru itu terjadinya perlahan dan kemudian gitu ya. Jadi ini gerakan pembacaan sejarah yang memperlihatkan memang ada pergeseran pelan-pelan di dalam masa tumbuhnya sejarah itu, dan jangan-jangan yang di awal itu yang lebih murni itu mungkin lebih ideal gitu ya. Itu movement pembacaan sejarahnya seperti itu sih, sehingga batas-batas bahwa ini agama yang satu itu agama yang lain, dan mungkin terus terjadi eh, gesekan atau friksi yang keras, tendensi itu bisa berusaha dipikirkan ulang gitu. Nah, tapi menjawab pertanyaan Bu Teti ya, apakah sebenarnya Muhammad eh, pengikut Yesus begitu ya? Kebanyakan orang Islam tradisional zaman sekarang tidak akan berkata iya ya, karena merasa bahwa memang ada doktrin ajaran-ajaran tertentu yang di dalam akidah itu yang nggak bisa diselaraskan ya, sehingga tidak tidak bisa dianggap bahwa Muhammad adalah pengikut Yesus begitu. Terutama bagian tauhid dan sebagainya ya. Eh, bagian kritik-kritik keras dari Quran ya, yang dianggap diarahkan kepada agama Kristen gitu ya. Nah, itu eh, di dalam pemahaman Islam tradisional sulit ya untuk bilang bahwa Muhammad pengikut Yesus gitu. Nah, kalau dari Pak Timothy pertanyaannya adalah ini ya, pertanyaannya saya bacakan. Apa yang membuat mereka, maksudnya eh, umat Islam, yang mempercayai bahwa Al-Quran tidak pernah terkontaminasi dengan latar belakang dunia, penulis, dan lingkungan, sehingga bisa tidak diubah? Bagaimana mereka juga mempercayai sepenuhnya jika tulisan ini tetap dari tulisan manusia,
Kenapa banyak sekali mereka yang salah mengira apa yang kekristenan pahami? Apakah karena kesalahan beberapa orang Kristen yang salah mengajar kebenaran? Nah, ini interesting ya. Karena pertama ya, bagaimana memahami kitab suci itu sebagai murni tanpa pengaruh budaya sama sekali ya. Eh, Mungkin kalau buat kekristenan, walaupun ada ya yang terasa punya tendensi seperti itu, tapi pewahyuan di dalam paham kekristenan tidak tidak menceritakan bahwa kitab itu datangnya dari surga begitu aja plek diturunkan begitu ya. Karena memang lebih eh, mengakui bahwa itu ditulis dengan tangan manusia, dengan tendensi kepribadiannya, dengan bahasa yang dia pahami eh, di dalam budaya dan masyarakat yang ada pada zaman itu ya. Sehingga pembacaan yang kontekstual itu ya buat komunitas Kristen mungkin lebih terbiasa ya. Nah, tapi sebenarnya kelompok Islam ya seperti Cak Nur ya yang muridnya Fazlur Rahman juga berusaha membaca Quran itu kontekstual juga sih. Ya, karena pada kenyataannya memang tidak ada ya agama atau kitab suci yang muncul di dalam vakum begitu aja, melainkan selalu di dalam konteks masyarakatnya pada zaman tertentu begitu ya. Walaupun secara doktrinal Quran dipercaya turun dari kitab eh, ibunya kitab yang ada di surga itu kepada Muhammad ya. Namun para Muslim scholars ya seperti Abdullah Said begitu ya misalnya mengkonfirmasi bahwa memang eksistensi Quran itu ada berbagai tingkat eh, apa eh, tingkat eksistensinya. Memang ada yang realitas yang surgawi itu, tetapi begitu jadi buku dan tulisan, jelas ini ada di dunia, begitu ya, ada di tengah-tengah konteksnya, begitu ya. Sehingga Muslim scholars yang semacam itu memang mengembangkan juga kebiasaan membaca dalam konteksnya, gitu, yang tidak main langsung tubruk literal begitu saja, gitu ya, yang bisa menghasilkan banyak kesulitan kalau berusaha diaplikasikan begitu aja plek ke zaman sekarang, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ikut studi Islam atau apa baca eh, tulisan-tulisan tentang Cak Nur gitu ya, itu akan lebih lihat lagi ya, lebih lebih detail ya bagaimana melakukan tafsir yang semacam itu. Dan bahkan kalau melihat Muslim scholars sering kita yang Kristen mungkin jadi agak malu ya karena oh, mereka kok baca kitabnya sophisticated gitu ya. Terus yang Kristen cenderung literal gitu aja, plek gitu, terus menghasilkan banyak problem juga begitu ya. Padahal kan sebenarnya konsep pewahyuannya tidak mesti yang harus membaca literal seperti itu ya. Tetap harus bisa baca konteks dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi pada kenyataannya memang agama itu hadir ya di tengah dunia ini. Lalu kalau ada friksi antara Islam dan Kristen, sebenarnya apakah ada ajaran Kristen yang salah begitu ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Pak Timothy ya. Karena sebenarnya eh, ajaran kekristenan waktu menyebar ke seluruh dunia dan terutama di abad ke-6 di Jazirah Arab itu ya, itu juga muncul dalam berbagai warna ya. Biasanya tulisan-tulisan tentang sejarah itu menduga ya di Jazirah Arab itu banyak eh, kelompok Nestorian yang ada di situ yang mungkin bisa ada variasi ya terhadap pemahaman doktrin yang lebih Nisea Konstantinopel begitu ya sehingga ada variasi-variasi itu terus berinteraksi kelompok-kelompok agama tertentu sehingga menghasilkan pikiran-pikiran yang bisa jadi eh, ada perbedaan yang menghasilkan kritik ya dari pihak dari Quran dan dari kelompok agama Islam gitu ya. Jadi waktu agama Islam misalnya mengkritisi, oh ini kok ada kelompok yang bilang Allah itu tiga ya, yaitu Yesus, Maria dan Allah begitu ya. Nah, pertanyaannya tentu apakah ada ya kelompok itu di tanah
Arab pada saat itu yang berinteraksi dengan kelompok Islam yang mengklaim semacam itu, yang tidak murni ortodoksi kekristenan ya, sehingga kritik itu tepat begitu ya sebenarnya terhadap kelompok itu pada zaman itu. Dan kan baik yang Kristen maupun yang Islam sama-sama meyakini monoteisme ya. Jadi baik yang Kristen juga menolak ya bahwa konsep Tuhan itu adalah Allah, Maria dan Yesus begitu ya. Nah, apa benar begitu atau ada penjelasan lain ini? Munim Siri misalnya mengembangkan penjelasan itu ya. Dia bilang sebenarnya ya penulis tulisan di Quran itu dan komunitas Islam tahu juga nggak ada yang paham yang semacam itu. Tapi memang pernyataan kritik itu sifatnya hiperbolik, bukannya karena tidak paham dan tidak tahu, hiperbolik untuk menunjukkan sesuatu itu polemis dan bahwa pihak yang salah itu supaya menyadari kesalahan-kesalahannya, begitu ya. Jadi itu semacam gaya bahasa yang diadopsi eh, untuk kritik keras supaya yang dikritisi itu jadi ngeh gitu ya. Mungkin mirip kalau Bapak Ibu baca surat Galatia, Paulus kadang-kadang di bagiannya itu sangat keras begitu ya. Padahal dia tidak semata-mata menganggap sunat atau hukum Taurat itu buruk dan salah ya karena Timotius disunat juga kok, itu muridnya dia langsung gitu ya. Cuman Titus nggak disunat begitu ya. Jadi Paulus itu sebenarnya disunat atau nggak disunat nggak apa-apa, yang penting iman gitu ya. Di dalam kasih kan gitu ya tulisannya di Galatia. Tapi ada ayat-ayat tertentu dia keras banget mengkritiknya gitu ya. Terasa mungkin hiperbolis begitu ya untuk meyakinkan pihak yang di sebelah sana yang dia kritisi karena memaksa kelompok Kristen yang lain untuk disunat supaya jangan kamu begitu gitu ya. Nah, ada argumen yang semacam itu juga ya. Jadi ada teks itu ya yang mengkritisi seolah-olah pemikiran kekristenan, terus itu munculnya bagaimana dan bagaimana memahaminya apa yang terjadi di situ bisa ada beberapa penjelasan ya dan mungkin bisa lebih complicated daripada gambaran yang selama ini bahwa Kristen sama Islam pokoknya frontal bertolak belakang begitu ya. Mungkin nggak seperti itu ya kalau kita coba telaah dan bertanya secara historical gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan historical dan pendekatan historical itu menarik karena membuka alternatif-alternatif kemungkinan ya daripada cuman sekedar doktrin lawan doktrin terus langsung bertumbukan tanpa bisa ada jalan lain untuk mendekati masalahnya. Historical itu eh, biasanya menunjukkan ada pergerakan, ada pergeseran, lalu dalam pergerakan dan pergeseran itu kita melihat alternatif pandangan gitu. Ya. Makanya saya kasih Bapak Ibu baca Reza Aslan ini untuk berusaha punya semacam instingnya juga ya. Gimana sih historian itu bergerak meramu sejarah, tetapi sambil meramu sejarah itu memaknai masyarakat, lalu mencoba juga mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik ya. Nah, Aslan itu paling tidak dia sendiri pasti merasa dia melakukan itu ya di dalam tulisannya. Saya, ini udah overtime nih. Satu lagi ya, saya ingin tunjukkan soal jihad ya, karena interesting juga komentarnya Aslan soal jihad ya. Mulai ada di halaman 65 ini ya. Jadi menurut Aslan ya, sebenarnya di Jazirah Arab ya, kehidupan itu ya saling menjarah ya, saling menyerang, membunuh ya, terus di dalam kondisi yang resources itu sangat terbatas. Kalau yang ada suku yang diperangi terus diambil resourcesnya, itu hal yang biasa sekali muncul di sana ya. Jadi in pre-Islamic Arabia ini halaman 63 ya, caravan raiding was a legitimate means for small clans to benefit from the wealth of larger ones. Ya, jadi saling menyerang karavan itu suku yang kecil bisa bertahan hidup di dalam kondisi keras di tanah Arab itu begitu ya, itu udah biasa ya. Nah, masalahnya perang-perang waktu zaman pra-Islam itu nggak ada aturan ya, mau bunuh siapa aja terserah ya, karena ini sah-sah aja kok, siapa yang lebih kuat hukum rimba aja gitu ya, siapa suruh nggak pinter perang, siapa suruh nggak kuat gitu ya. Siapa suruh nggak bermain politik dengan cerdas ya sehingga kamu ditusuk dari belakang gitu misalnya ya.
Nah, itu udah biasa sekali di sana gitu ya. Sehingga kata Aslan ya, sebenarnya doktrin jihad itu berkembang ya sebenarnya untuk menghasilkan semacam aturan-aturan bagaimana cara hidup yang lebih baik dan kalaupun terjadi peperangan ada etikanya begitu ya. Nah, the doctrine of jihad as it slowly developed in Quran katanya di halaman 65 ya was specifically meant to differentiate between pre-Islamic and Islamic notions of warfare. Ya, jadi sebenarnya doktrin jihad itu untuk membedakan perang yang sebelum zaman Islam dan sesudah Islam harusnya lebih etis ya. Di sini ya, misalnya di bagian yang digarisi ini dibilang at the heart of the doctrine of jihad was the heretofore unrecognized distinction between combatant and non-combatant. Thus the killing of women, children, monks, rabbis, the elderly, or any other non-combatant was absolutely forbidden under any circumstances. Ini sebenarnya juga yang diyakini etika perang modern ya. Menyerang sipil itu nggak boleh. Ya, jadi makanya kalau Rusia itu tahu ngebom rumah sakit atau apa ya, itu sebenarnya menyalahi etika perang yang setelah zaman Nazi itu dibangun di Jenewa begitu ya, bahwa perang pun harusnya etis. Nggak boleh orang sipil itu nggak pegang senjata, itu dibunuh gitu aja begitu ya, apalagi wanita, anak-anak, pendeta, rabi begitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Dan kalaupun tentara, dia udah menyerah ya, udah lepasin senjatanya, dia jadi orang sipil. Dia juga nggak boleh dibunuh gitu aja. Dan dia nggak boleh disiksa sebagai tawanan perang gitu ya. Nah, hal-hal itu tuh yang menurut argumen Reza Aslan sebenarnya dibangun di dalam eh, zaman hukum rimba pra-Islam. Sehingga kalau perang ada aturannya, ada etikanya sekarang begitu ya. Muslim law eventually expanded on these prohibitions to outlaw the torture of prisoners of war ya. Jadi menyiksa tawanan perang juga nggak boleh gitu ya. Lalu lebih jauh di halaman berikutnya ya, Aslan itu mengklaim sebenarnya peperangan yang tertulis di Quran itu hanya boleh perang yang defensif, nggak boleh perang yang sifatnya agresi, begitu ya. Jadi ini ya, perhaps the most important innovation in the doctrine of jihad was its outright prohibition of all but strictly defensive wars. Jadi perang apapun yang lain nggak boleh kecuali untuk defensif. Dan ini munculnya karena ada doktrin jihad itu. Ya, tadinya semua hukum rimba aja, sekarang nggak boleh ya. Lalu Reza Aslan menyampaikan bukti-buktinya ini dari Quran ya. Misalnya dia membaca Al-Baqarah 190 ini ya. Fight in the way of God those who fight you. The Quran says. But do not begin hostilities. God does not like the aggressor. Ya jadi nggak boleh agresi tanpa provokasi gitu ya. Jadi sebenarnya di mata hukum Islam yang diyakini Reza Aslan misalnya seperti Rusia menyerang Ukraina itu nggak boleh loh. Ukraina nggak memprovokasi apa-apa ya terus diserang gitu ya. Berarti itu kan agresi ya. Makanya juga Putin berusaha bersikeras bilang itu bukan serangan agresi ya, melainkan penertiban dan memberantas komunis ya, begitu ya. Dia kan dalihnya seperti itu ya. Lalu Reza Hasan mengutip Quran lagi, elsewhere the Quran is more explicit, permission to fight is given only to those who have been oppressed. Jadi kalau tertindas baru boleh melawan gitu ya. Who have been driven from their homes for saying God is our Lord ya. Jadi ini surah 22 ayat 39 ya. Sehingga uh, perang Badar yang biasanya menjadi simbol kemenangan peperangan Muhammad ya, itu diceritakan oleh Reza Aslan adalah bahwa Muhammad tadinya nggak mau perang, ya dia maunya berlutut berdoa aja. Ya tapi Abu Bakar itu sampai nggak tahan ya bilang Muhammad kamu tuh nggak boleh gitu harus ikut juga bantuin perang gitu ya baru akhirnya Muhammad ikut berperang ya tetapi justru yang diinginkan sebenarnya adalah peperangan kalaupun harus perang itu karena terpaksa ya cuman boleh bersifat defensif dan harus memenuhi etika-etika tertentu ya nggak boleh sembarang bunuh wanita anak-anak dan orang sipil begitu ya. Nah itu gambaran Reza Aslan ya sehingga dia membantah ya doktrin-doktrin jihad yang apa
terkait dengan kekerasan yang tidak pandang bulu siapapun dibunuh begitu aja begitu ya itu nggak bisa ya karena doktrin jihad tidak seperti itu menurut Reza Aslan gitu ya. Nah tentu bisa ada yang nggak setuju ya terhadap Aslan dan mengkritisi bahwa itu penggambaran yang semacam itu anakronistik ya bahwa Aslan membaca etika perang zaman modern sekarang ini yang diyakini di apa standar etika Jenewa terus membaca itu ya ke dalam sejarah Islam sehingga dengan demikian jadi cocok ya dengan kondisi pemahaman etika modern saat ini gitu ya. Tentu bisa ada kritik semacam itu ya. Tapi Reza Aslan tadi memberikan bukti-buktinya juga dari Quran. Kalau Bapak Ibu baca Quran dengan detil ada ayat-ayat yang memang terkait dengan kekerasan yang bisa problematis ya, ayat-ayat terkenal seperti ayat pedang gitu ya, yang tidak semata-mata bersifat defensif seperti yang diklaim oleh Reza Aslan ya. Tapi paling tidak dia punya bukti-bukti dari Quran itu untuk menunjukkan bahwa eh, gambaran terhadap doktrin jihad yang di apa berusaha diusung oleh kelompok-kelompok tertentu zaman sekarang mungkin tidak sama ya dengan apa yang diyakini oleh Muhammad dan apa pengikut-pengikutnya di Medina gitu. Ya. Nah itu sedikit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan gambaran cara historian bekerja ya dan membentuk pemahaman agamanya dan berusaha mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik ya. Ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu? Dan kalau Bapak Ibu mempelajari apa Muslim scholars yang melakukan move semacam itu ya, argue sesuatu yang historical untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik begitu ya. Eh, Mungkin kadang-kadang kita jadi iri ya. Oh, kenapa teolog Kristen nggak melakukan hal-hal yang semacam itu ya? Baca Alkitab itu cuman sekedar buat mengkonfirmasi pemahamannya udah ada ya, tapi nggak melihat lagi masyarakat zaman sekarang itu sebenarnya butuh guidance seperti apa, tantangan zaman sekarang itu seperti apa, lalu tendensi-tendensi buruknya di komunitas Kristen itu seperti apa, lalu membaca sejarah, membaca kitab suci itu untuk mengkritisi itu ya, dan menggambarkan visi yang lebih baik begitu ya. Nah itu suara kenabian yang semacam itu ya, itu tuh dibutuhkan tuh ya dan eh, justru kebanyakan orang-orang non-reform ya yang masih percaya suara kenabian, suara karya Roh Kudus, apa pekerjaan. Nah, masalahnya nubuatan itu seringkali memang dipahaminya sebagai sekedar ramalan ke masa depannya, tapi nubuatan sebenarnya juga adalah membaca kondisi masyarakat, memahami pekerjaan Allah yang sedang dilakukan di tengah-tengah komunitas, lalu membaca dari firman dan mengungkapkan hal itu ya kepada apa umat yang berusaha mengikuti Tuhan dan menghayati imannya begitu ya. Itu tuh nubuatan sebenarnya dan itu tugas-tugas yang diemban oleh nabi-nabi dan rasul ya sepanjang apa tulisan-tulisan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu tugasnya teolog juga, tugasnya historian juga. Nah, biasanya kita ya sekedar mengkonfirmasi bangunan-bangunan doktrin yang udah baku terus udah ada ya. Kita jarang melihat bahwa peran teologi itu seperti suara kenabian itu ya. Dan kalau kalau saya sih baca Muslim Scholar saya sering iri loh ya. Kenapa sih yang Kristen ini cuman apa ongkang-ongkang kaki aja yang nggak kerja gitu ya. Ini Muslim Scholars ini brilian gitu ya dan berusaha ya membentuk bacaan-bacaan mereka untuk kebaikan masyarakat gitu. Ya itu sekedar komentar saya ya membaca Reza Aslan ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar. Nah, udah agak banyak juga ya ininya apa overtime-nya. Tapi saya ingin kasih kesempatan Pak Timothy komentar nih karena nulis texting juga. Ada komentar, pertanyaan Pak? Iya Pak, yang paling menarik mungkin yang barusan Bapak bilang juga tadi sih, yang peran kenabi Hmm. yang yang eh, ya itu menyampaikan suara masa depan lah kalau orang non reform bilang. Ya sedangkan
Muslim sendiri sudah nggak ya sudah berat apa sudah selesai lah, maksudnya mereka juga ke Muhammad, tapi orang Kristen masih juga eh, apa ngotot harus ada ya beberapa orang Kristen ya suara kenabian itu kan ya, itu yang mungkin jadi apa ya mengacaukan ajaran yang mungkin ya. Oh, tapi bukankah Paulus justru mendorong ya bahwa harus bernubuat? Jangan cuma berbahasa roh, bernubuatlah. Nah, masalahnya adalah bernubuat itu apa? Begitu ya, itu mungkin yang perlu lebih dipertajam ya. Dan teolog harus menjalankan tugas bernubuat itu ya, karena teolog yang menerima latihannya ya untuk membaca kitab suci, membaca apa lebih dalam kepada pekerjaan Tuhan, terus mengumandangkannya kepada umat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau eh, kelompok-kelompok yang karismatik ya menekankan soal bernubuat itu tidak tidak sepenuhnya salah ya. Nah, cuman bernubuat yang seperti apa begitu ya. Dan eh, kelemahannya reform ya adalah bahwa nubuat itu udah lewat, udah. Yang penting kita ini aja apa bahas soal tulip aja gitu atau apa ya yang memang udah diselesaikan di Canon of Dort itu ya abad ke-17 udah kita di situ aja gitu. Sementara masyarakat menghadapi tantangan-tantangan baru gitu, challenge yang baru, terus kita nggak ada nubuatnya lagi ya. Lantas bagaimana kita harus hidup? Lantas bagaimana membaca kitab suci di dalam tantangan zaman modern ini gitu loh. Nah itu sebenarnya kelemahan mungkin otokritik ya yang reform begitu ya. Sementara memarahi yang karismatik, padahal yang karismatik banyak betulnya juga gitu ya, yang harusnya didengarkan oleh pihak yang reform juga sih. Ya, paling tidak mudah-mudahan baca Resa Aslan kita memperoleh gambaran-gambarannya bagaimana seorang Islam itu melakukan hal itu ya. Siapa tahu kita kalau iri nanti kita jadi berusaha meniru juga ya dengan pembacaan kitab suci kita gitu. Pak Kaleb ada komentar? Bu Tarisa? Iya, Pak. Kalau saya ada coba nonton ini ya, yang Saber Ali dan Nabil Qureshi itu. Oh iya ya, gimana Pak komentarnya? Ya, Tauhid dan Trinity itu. Maksudnya ya belum nonton sampai habis karena memang panjang ya, 2 jam lebih. Cuman yang menjadi pemikiran saya itu, eh maksudnya dari mana konsep ini kan apa baik Islam maupun Kristen kan ini ya konsep tentang Allah itu eh ya mengenai Kristen itu menganggap konsep mengenai Allah Tritunggal itu kan tidak tercatat dalam kitab. Begitu juga dalam Islam, eh, di dalam Quran juga tidak tercatat gitu ya. Maksudnya eh, gimana ya, maksudnya mempertanggungjawabkan hal tersebut dan ya cukup menggelisahkan gitu ya, dari mana konsep itu bisa muncul begitu secara historisnya begitu sih. Konsep Tritunggal maksudnya ya? Ya maksudnya bagaimana kan di Alkitab kan tidak secara langsung mengklaim ini ya, ya walaupun di Yohanes uh, ditulis secara gitu, tapi uh, ya Tauhid dan Trinity itu kan gimana ya mengkomunikasikannya ya. uh, Dalam konsep mengenai Tauhid dan Trinity ini kan sebenarnya konsep di uh, bahas akhir-akhir itu baru di ini Pak, baru didefinisikan seperti itu gitu loh Pak. Iya, itu kan konsili Nisea Konstantinopel itu sekitar abad keempat ya, karena memang gereja mula-mula melakukan pembacaan kepada kitab suci, lalu berusaha merumuskannya sebenarnya memahami gambaran yang tertulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terutama seperti apa ya tentang karya Allah yang terjadi dalam diri Kristus begitu ya. Bahwa di situ pun ada pergerakan pemikiran teologis itu iya. Ya. Sehingga formulasi pengakuan iman rasuli yang Nisea Konstantinopel memang munculnya later ya beberapa abad kemudian begitu ya.
Nah, tapi di dalam perdebatan itu ya, kalau Pak Kaleb lihat ya, Nabil Qureshi itu berusaha mengusulkan ya bahwa eh, sebenarnya pemahaman terhadap misteri eh, eksistensi surgawi itu juga ada di dalam apa sejarah Islam, tapi munculnya dalam konteks yang berbeda ya, yaitu tentang Quran. Ya, ada perdebatan yang sangat keras itu antara Mu'tazilah dan Azari itu kan, bahwa Quran itu kekal atau tidak kekal gitu ya, karena problemnya adalah kalau Quran itu kekal juga, eh, maka apakah tauhid itu terancam karena ada entitas lain yang kekal juga. Tapi bukankah kalau Quran itu firman Allah begitu ya, ya dia harusnya ada bersama-sama Allah juga. Begitu Allah ada ya firman ada juga begitu ya. Jadi kalau kekal itu gimana begitu ya? Apakah mengancam tauhid? Tapi kalau nggak kekal gimana gitu ya? Padahal itu firman Allah begitu ya. Nah, di dalam perdebatan antara Mu'tazilah dan Azari itu akhirnya yang menang adalah kelompok Azari, dan itu yang menjadi paham yang tradisional diwarisi oleh umat Islam ya, bahwa memang Quran itu kekal begitu ya. Nah, eh, Nabil Qureshi itu bilang ya bahwa realitas Quran itu kan penuh perdebatan dan penuh kesulitan juga. Itu sama dengan realitas Yesus. Makanya Yesus disebut firman Allah gitu ya. Sehingga kalau kita membandingkan antara Yesus dan Muhammad, itu nggak cocok, nggak setara. Yesus itu harus dibandingkan dengan Quran. Ya, dan banyak scholars ya, baik yang Kristen maupun yang Islam menyadari ya, membandingkan perbandingan itu kalau antara Yesus sama Muhammad bisa problematis ya, karena di dalam pemahaman doktrinalnya tidak seperti itu. Yang cocok adalah kalau Quran dibandingkan dengan Yesus. Makanya Yesus juga adalah logos ya, adalah firman Allah begitu ya. Sehingga bagaimana memahami realitas surgawi yang semacam itu ya, kalau kita paham juga kesulitan soal memahami Quran ya, keajaibannya ya, keajaiban realitas surgawi Yesus juga seperti itu gitu, sama sulitnya juga. Itu yang diusulkan oleh Nabil Qureshi itu ya. Tapi terus Sabir Ali ya punya sanggahan-sanggahannya dan argumennya juga ya di perdebatan itu. Kalau Bapak Ibu yang belum nonton terus tertarik, silakan ya nonton ya. Memang agak panjang, tapi ya kan videonya bisa ditonton pelan-pelan ya, secuplik-secuplik untuk lihat bagaimana sih argumennya itu. Ya. Thank you Pak Kaleb komentarnya. Siapa tahu habis ini nonton lagi terus lihat lagi lebih detail gimana mereka berargumennya. Ini udah lewat banyak ya injury time-nya. Thank you Bapak Ibu udah meluangkan waktu untuk diskusi kita. Sorry harus dipindah ke jam yang lain. Tapi kita sampai di sini dulu. Terus minggu depan nanti saya pilihkan chapter dari Nabil Qureshi ya, tentang topik yang lain yang polemik antara Islam dan Kristen. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat juga pola argumen-argumen yang terjadi di sana ya. Saya sudahi recordingnya sampai di sini ya untuk kita saat ini.